setiap yang mengambil bagian dalam pelayanan, bahkan orang jemaat Tuhan yang dalam perjalanan atau yang masih ada di rumah Tuhan. Tuhan akan mengantarkan mereka ke tempat ini tidak kekurangan sesuatu apapun, sehingga kami boleh bersama-sama memuji mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan ibadah kami. Roh Allah yang bekerja, memimpin, mengendalikan seluruh kehidupan kami. Kami mulai ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Kita mau angkat lagu pujian kita buat Tuhan. Kita mau katakan, aku menyerah Tuhan.
Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, kami bersyukur di tempat ini kami boleh beribadah di hadapan Bapak Ibu semua. Pada hari ini Bapak Ibu kami telah pindah dari Cikampak tinggal di tempat ini. Mohon bantu kami dalam doa supaya kami boleh diberi Tuhan kesehatan, diberi istilahnya berkat melimpah, terutama buat Bapak kami yang kurang sehat ya. Bapak Ibu tolong doakan keluarga kami. Kami banyak menghadapi suatu problema di dalam kehidupan keluarga. Di dalam keluarga Pak Nebaho, mertua saya yang ada di sana pun kurang sehat. Adik saya pun yang di sebelah mertua saya juga kurang sehat. Jadi di dalam keluarga kami 3 yang kurang sehat. Bapak Ibu tolong bantu kami dalam doa, terutama buat adik kami yang masih lajang ya, yang sebelah sana masih lajang. Kami tidak tahu apa yang menjadi penyakitnya. Sampai saat ini kami masih tetap bawa dia dalam doa supaya dia Tuhan jamah hati dan pelihara kehidupannya. Apa yang menjadi penyakitnya kami tidak tahu, sudah dibawa berobat ke rumah sakit dulunya, tapi tidak sembuh-sembuh. Dulunya sehatnya dia bekerja, tapi tiba-tiba boleh dibilang sadar kadang nggak sadar gitu. Jadi tolong bantu kami Bapak Ibu dalam doa, terutama buat saya sebagai istri supaya saya kuat juga. Terutama buat saya supaya lebih kuat, lebih sabar lagi merawat suami, merawat keluarga. Tolong bantu kami dalam doa. Kami di Selangbo ini belum tahu apa yang akan menjadi pekerjaan kami. Kami ada rencana kami, anak kami Moses mau buka bengkel di jalan apa sana, saya kurang tahu jalan apa ya Pak ya. Jalan Sepindok ya. Mau buka bengkel sama dorsmir rencananya. Jadi tolong juga bantu kami dalam doa supaya usaha anak kami boleh berjalan dengan baik. Tuhan beri kelancaran buat usaha anak kami supaya kami boleh bersama-sama mengikul beban keluarga kami. Tuhan juga beri jamah hati anak kami supaya rindu melayani. Itu yang paling utama, karena itu memang sekolahnya. Itu yang paling utama yang kami rindukan, supaya Tuhan jamah secara khusus anak kami Moses supaya dia rindu melayani di tempat ini. Bila mungkin permohonan kami Bapak Ibu, kami keluarga dari Bapak Nebaho, Bapak Moses, saya Boris Manungkali, berterima kasih buat jemaat semua yang telah memberikan waktu dan tempat kepada kami. Mudah-mudahan kita boleh bersama-sama melayani Tuhan di tempat ini. Puji Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus pasti bukakan jalan berpekerjaan dan memberikan kesembuhan. Amin. Karena Tuhan adalah sumber keselamatan. Haleluya. Jika ada yang masih ingin bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan, waktu dan tempat saya persilakan. Haleluya. Anak Tuhan yang hebat. Shalom. Puji Tuhan. 2 tahun lalu Bapak Ibu Saudara, saya menyaksikan begitu besar keajaiban Tuhan dalam hidup saya, terutama dalam pendidikan saya Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara ingat 2 tahun lalu saya di sini menyaksikan betapa besarnya Tuhan bisa meloloskan saya jalur undangan ke Universitas Sumatera Utara, khususnya di jalur Fakultas Hukum. Itu bukan sesuatu yang orang pikir kok bisa gitu. Kalau menambah Tuhan bisa masuk ke sana. Tapi itu kesaksian saya 2 tahun lalu. Tapi selama saya menjalani sebagai mahasiswi di sana, Tuhan bisa sertai saya sampai saya bisa di semester 5 sekarang, ingin menuju langkah yang baru, langkah yang besar yang nggak itu aja, nggak di situ-situ aja. Tuhan nggak biarkan aku stuck di situ-situ aja. Puji Tuhan, tahun ini aku minta kado sama Tuhan lewat ada program yang disediakan kampus, yaitu pertukaran mahasiswa. Aku bilang sama Tuhan, aku
aku mau daftar ini. Semua berkas disediakan Bapak Ibu Saudara. Dari awal cetak berkas sampai pengumuman itu semua aku sediakan sendiri. Bahkan pas aku bilang sama papa dan mama, papa mama itu bilang udahlah nggak usah jauh-jauh gitu. Kayak udahlah di Medan aja. Besar biayanya ke sana gitu. Tapi aku nggak, aku kayak mengimani Yohanes 14 ayat 14 itu aku tulis di Instagramku yang kedua, aku buat di bionya. Apa saja yang aku minta dalam namanya, apa saja yang engkau minta dalam namaku, aku pasti akan melakukan. Aku selalu mengimani itu Bapak Ibu Saudara dalam pendidikanku. Sampai selesai pembuatan berkas terakhir, mau menunggu pengumuman, aku berdoa sama Tuhan dan mengimani Yohanes 14 ayat 14. Sekarang aku minta Tuhan, aku mau ini kado untukku tahun ini. Kebetulan kemarin tuh pendaftaran itu sekitar bulan 2 atau bulan 3. Pengumuman di bulan 6, tanggal 15 Bapak Ibu Saudara. Pas aku minta Tuhan aku mau kado pada hari itu, tanggal 31 Mei itu belum ada pengumuman kemajuan tanggal pengumuman. Tapi Tuhan sediakan kado baru buat aku pada hari itu. Tanggal 1 tiba-tiba jam 12 siang pengumuman dimajukan di jam 3. Di tanggal 1 itu juga Bapak Ibu Saudara, Tuhan meloloskan aku lewat pertukaran mahasiswa itu ke Universitas Padjadjaran Bandung. Puji Tuhan, semuanya Tuhan lancarkan. Di tanggal 2-nya aku bertambah umur 1 tahun, di umur 20 tahun. Tuhan genapi firman-Nya Bapak Ibu Saudara. Aku di situ pas aku ulang tahun aku buat di situ caption-nya. Tuhan kok baik, akunya jahat, aku bilang gitu. Tapi aku percaya kalau misalnya aku bisa berubah sedikit demi sedikit. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat dari semua keluargaku, aku yang duniawi sendiri ibaratkannya. Dia masuk STT, Junior masuk tamat mau masuk sekolah kita, Abigail kalau Tuhan sediakan berkatnya mungkin bisa lebih lagi. Tapi aku di sini udah masuk fakultas hukum, lari banget dari pelayanan istilahnya. Tapi lewat aku jadi mahasiswa fakultas hukum, puji Tuhan, Tuhan sediakan pelayanan yang begitu luar biasa yang nggak semua orang bisa pegang. Kita bisa bantu-bantu anak-anak melalui donasi yang kita kumpulkan sesama anak mahasiswa hukum. Jadi kalau orang lihat Dwi kok pelayanan nggak di gereja? Enggak. Aku melayani karena hatiku, aku melayani karena passionku. Aku melayani di bidangku. Puji Tuhan, Tuhan bisa pakai aku di bidang hukum. Walaupun belum sarjana, tapi puji Tuhan semuanya Tuhan sediakan. Dan aku percaya sampai sarjana nanti Tuhan akan sediakan semua berkatnya. Dan nggak sampai di situ aja Bapak Ibu Saudara. Kemarin di tanggal 8, teman-teman semuanya udah pada dapat tiket pesawat. Saya belum sendiri. Mereka udah dapat Citylink, mereka udah dapat Lion Air, mereka udah dapat Batik. Sama Bapak Ibu Saudara, saya jantungan di situ. Saya bilang, Tuhan, aku kok nggak bisa dapat. Itu hari Selasa. Tuhan, kok aku nggak dapat ya tiket? Apa aku nggak jadi pergi? Di hari Rabunya aku tunggu lagi. Bahkan Papa bilang, pas aku cerita ke Papa, ini kok aku nggak dapat tiket Pak? Gitu. Apa aku nggak jadi pergi? Rabu malam aku berdoa. Orang lain berdoa untuk bangsa dan negara, aku berdoa untuk diriku sendiri. Nampak egois, tapi itulah yang aku doakan pada doa pelayan kemarin itu. Aku bilang, Tuhan, ayolah, Yohanes 14 ayat 14 pasti bekerja lagi Tuhan, aku bilang gitu. Puji Tuhan, hari Kamis siangnya pas aku nyetir sama Papa, tiba-tiba dapat notif di email tiket pesawat kloter 5. Pas aku buka, Bapak Ibu Saudara, Tuhan sediakan tiket Garuda buat aku berangkat ke Bandung. Dan aku sekalian mau pamitan hari Selasa tanggal 22 ini, jika Tuhan berkenan, aku akan berangkat dari Medan menuju Bandung. Flightnya itu di jam 1.30. Doakan saya selama ada di sana. Saya percaya sebenarnya di sana itu nggak asrama, tapi di sana itu kos, bayar sendiri. Memang ada uang bantuan dari pemerintah, tapi aku percaya kalau Tuhan udah loloskan ke sana, tapi pasti Tuhan bakal urus semua kebutuhan di sana. Sampai aku bilang sama Pak, ini uangnya nggak langsung dikasih loh awal bulan, tapi Pak bilang berdoa aja pasti dapat. Orang diluluskan kok, kenapa soal uang aja dipikir
pikirkan, kata Bapak gitu. Sekianlah kesaksian dari saya. Doakan saya Bapak Ibu dan Saudara selalu berangkat nanti di sana, mulai pergi pulang Tuhan akan sertai. Kita akan ketemu lagi di bulan 12 nanti. Puji Tuhan. Semua karena kebaikan dan pertolongan Tuhan. Mungkin bingung Bapak Ibu untuk kesaksiannya, tapi saya mau perjelaskan bahwa setiap anak-anak Tuhan yang berseru kepadanya tidak pernah dipermalukan. Tuhan sediakan jawaban, kuncinya bagaimana kita boleh mengasihi Tuhan. Jadi buat anak-anak muda juga, mungkin ada cita-cita yang belum tercapai, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Ada masa depan di tangan Tuhan. Amin. Jadi buat Bapak Ibu jemaat Tuhan, doakan Dwi, karena rencana pagi-pagi kami harus antar ke sana karena ada briefing lagi di bandara. Jadi nanti take off-nya itu jam 1.30. Dan doakan supaya selama ada di sana Tuhan bekerja dalam hidupnya dan ada penjagaan Tuhan. Karena kalau kami orang tua terbatas, tapi ada Tuhan yang selalu menolong dan menyertai. Dan tanggal 24 bulan 12 karena tiketnya langsung diambil itu akan kembali ke Medan. Jadi masih bisa Natalan bersama di sini. Ya, puji Tuhan. Inilah kesaksian buat kami anak Dwi. Apa yang dialami Dwi bagi anak-anak muda, masih anak-anak, percayalah bahwa kau juga akan mengalami mujizat Tuhan. Buat ibu yang sudah kesaksian tadi, ya, percaya ibu, apa yang kau alami saat ini, Tuhan akan bekerja dan Tuhan akan memberi yang terbaik. Karena firman Tuhan berkata segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini akan mendatangkan kebaikan. Dengan hati bersyukur, maka Tuhan akan kerjakan hal yang luar biasa dalam hidup kita. Demikian Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Haleluya. Kesaksian yang luar biasa membuatkan setiap kita pribadi lepas pribadi pada saat hari ini. Tiba saatnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita persiapkan hati pikiran kita untuk kita boleh menerima firman Tuhan pada saat siang hari. Haleluya. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur buat kebaikan penyertaan Tuhan. Kami boleh berkumpul di rumah-Mu, beribadah bersekutu dengan-Mu Tuhan. Kami boleh rasakan hadirat-Mu dan terus hadir di tengah-tengah kami. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Yesus. Berbicara Engkau lewat hamba-Mu, urapi setiap hati pikiran kami, sehingga kami boleh menerima firman-Mu dengan baik. Dan kami semakin kuat, kami semakin berbuah di dalam Engkau. Dan kehidupan kami Tuhan boleh semakin menyenangkan hati Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman. Pakai dengan lawatan-Mu, Roh Allah bekerja atas hamba-Mu. Dan setiap firman yang Dia keluarkan berasal daripada Tuhan. Kami siap terima firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka hati kami. Haleluya. Amin. Tuhan Kau sempurna dalam hidup kami. Yesus. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu.
kesaksian yang ada ya Tuhan. Dan kami yakin Bapa di surga, doa kami akan senantiasa menyertai setiap kesaksian yang ada ya Tuhan. Keluarga Bapak Naibau diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Rinduannya untuk bekerja diberkati Tuhan. Walaupun Tuhan memberikan kesembuhan bagi keluarga ini. Demikian juga kesaksian dari Dwi Pastinegro. Biarlah Bapak di surga kami tahu, Engkau yang punya acara baginya ya Tuhan. Mulai dari masuk perguruan tinggi, usia Tuhan, hukum ya Tuhan, sampai kepada pertukar mahasiswa menuju ke Universitas Pajajaran ya Tuhan. Kami yakin dari sekarang dan seterusnya Tuhan melindungi dan memberkati Tuhan. Selama ada di sana, jauh dari orang tua secara jasmani ya Tuhan, tapi Engkau sebagai orang tua yang sesungguhnya, Engkau akan melawat dia, Engkau memberkati dia. Doa kami Bapa di surga senantiasa bersama dengan Dwi selama ada di Pajajaran ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Maka urapi hambamu dan layakkan hambamu, mampukan hambamu ya Tuhan, agar hambamu dapat menyuarakan isi hatimu. Lalu kemudian setiap kami yang hadir akan mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan akan berdampak di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ikuti kami dan berkati kami ya Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama kita berkata, silakan duduk saudara yang kasih. Ya. Ya, salam semuanya. Salam. Salam semuanya. Salam. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, dalam beberapa hari Bapak Gembala dan Ibu Gembala ya berpikir jangan-jangan hari Minggu nanti gak pakai musik sudah. Ya, karena setelah ada peremajaan alat listrik saudara-saudara yang kasih. Indonesia ingin memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat ya. Maka meteran listrik yang lama ya. Jadi meteran listrik kita yang lama itu buatan tahun 80 ya Pak ya, tahun 80, jadi udah lama sudah kira-kira. Itu berarti usia sama dengan usia saya menjadi orang Kristen. Karena Bapak Gembala bertobat menjadi Kristen dibaptis ya, itu pas tahun 80 ya. Jadi meteran gereja kita yang lama itu dibuat pada tahun 80 ya. Jadi usianya sama dengan usia saya bertobat ya. Nah saudara-saudaraku yang kasih, lalu kemudian ada peremajaan, terus dibongkar diganti yang baru ya, diganti yang baru. Nah ternyata daya listrik kita itu rupanya yang tercatat di PLN itu hanya 900 ya, hanya 900 listrik. Kalau saya lihat itu kita punya sound system ya, sound systemnya saja ada 3 power di situ ya. Power yang satu itu 2000, power yang kedua 2300. Itu sudah berapa kita tahu? 2000 sama 2300, jadi 4300 ya. Lalu satu power lagi ya, yang dari Pak Gres kemarin ya, itu berapa 1000 itu ya, 1000 ya, jadi sudah 5300 ya. Lalu kemudian saya hitung sebenarnya yang kasih, yang di depan itu ada 3 monitor ya. Tapi yang sering, yang satu ini nggak kita pakai, berarti ada 2 monitor, yaitu monitor bass dan monitor keyboard ya. Kalau dihitung itu tambah lagi sudah biasa. Bayangkan ya, kok bisa 900 ya, bisa mengangkat 5000 lebih watt sound kita sudah yang kasih ya.
Nah rupanya saudara-saudaraku yang kasih, di pemasangan yang pertama oleh orang yang masang, ya kebetulan itu adalah anak-anak Tuhan, ya, sehingga itu bisa dayanya diberi yang besar. Apa namanya itu yang diganti itu? Yang bisa dinaikkan turun, kalau itu mati baru dihidupkan lagi. Ya, Stop. Nah, surat yang kasih setelah diganti baru kita nggak bisa lagi. Ya. Nah, kita bisa lagi untuk mengakses itu daya yang besar apabila kita menambahkan daya. Nah, itu karena ini belum ditambahkan daya, beberapa hari ini Bapak dan Ibu Gembala mulai berpikir-pikir hari Minggu nanti bagaimana ya, saudara ya. Tapi Tuhan ternyata berikan segala sesuatu sehingga kita tidak terhalang oleh karena sound kita. Ya, puji Tuhan saudara ya. Memang sound kita yang besar itu sama sekali nggak dihidupkan. Karena begitu dihidupkan ya seperti waktu mau latihan dari Jumat sama Nando, begitu sudah dihidupkan langsung mati semua ya, langsung mati semua ya. Nah, sudah yang kasih ini hanya kita pakai kekuatan monitor ya, sama mic yang ada dua di depan ini ya. Saudaraku bisa mendengar dengan baik suara ini? Bisa ya, berarti kalau itu tidak ada masalah ya. Nah, syarat saya, walaupun tidak ada masalah kita saat ini, tetap kita punya program harus tambah daya, harus tambah daya. Nah, bagaimana caranya? Kita nanti akan bicarakan setelah ibadah sekali. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, firman Tuhan pada hari ini saya ingin mengajak kita semua berbicara tentang hidup adalah melayani Tuhan. Ya, hidup adalah melayani Tuhan. Saudaraku yang kasih, jangan dibalik. Ya, hidup itu untuk melayani Tuhan, bukan sebaliknya, melayani Tuhan untuk hidup. Saudaraku, ada bedanya nggak? Melayani Tuhan untuk hidup atau hidup untuk melayani Tuhan? Halo. Saudaraku, sekali lagi ya. Hidup untuk melayani Tuhan atau melayani Tuhan untuk hidup. Beda ya? Nah, sekarang bedanya apa? Yang pertama, hidup untuk melayani Tuhan. Itu pengertiannya bagaimana? Pemahamannya bagaimana? Hah? Hidup untuk melayani. Nah, lalu kemudian apa bedanya dengan melayani untuk hidup? Ya, surat yang kasih secara perbedaan secara khusus adalah kalau hidup untuk melayani dalam kondisi apapun, situasi apapun, kita tetap melayani Tuhan. Ya, tapi kalau melayani Tuhan untuk hidup, ya, pemahamannya adalah oleh karena melayani itu, ya, apapun caranya, ya, kita akan hidup. Ya. Nah, masalahnya adalah saudara-saudaraku yang kasih, ketika kita melayani untuk hidup, melayani Tuhan untuk hidup, itu secara spesifik ya, mengajarkan kepada kita ketika kita di dalam melayani, mengalami tantangan hidup, mengalami persoalan hidup, maka kualitas pelayanan kita itu akan berkurang. Ada orang melayani Tuhan, ketika dia diberkati oleh Tuhan, pelayanannya membegitu
Yesus, maka tidak akan ada masalah yang merintangi kita. Menggebu-gebu saudara-saudara yang kasih ya. Tapi ketika dia melayani Tuhan, ada problema dalam hidupnya, ada sakitnya yang tidak kunjung sembuh saudara-saudara yang kasih. Lalu apa yang dia katakan dalam pelayanan? Saudara-saudara, ternyata kalau kita melayani Tuhan, belum tentu kita akan mendapatkan jawaban daripada Tuhan. Berkurang inflasinya, akhirnya banyak orang yang tadinya melayani terus berhenti dan tidak melayani Tuhan. Kenapa? Karena dia berpikir, kalau gitu Tuhan tidak dengar doaku. Kalau gitu Tuhan itu tidak ada. Ya, saudara-saudara, ada begitu banyak. Sudah pernah mendengar ada orang yang melayani Tuhan pada akhirnya nggak melayani Tuhan? Ada begitu banyak, saudara. Bahkan ada pendeta pun nggak melayani Tuhan lagi, saudara. Ada yang seperti ini. Ya. Nah, untuk itu, saudara yang kasih, kita pakai sebuah statement, ya. Hidup adalah melayani Tuhan. Hidup untuk melayani Tuhan. Situasi apapun kita bisa lihat cerita-cerita yang ada di dalam Alkitab. Kekristenan hadir bagi dunia dan tidak boleh membangun sikap egois, tetapi harus menjadi berkat melalui perkataan dan perbuatan. Jadi yang namanya melayani Tuhan tidak harus berdiri di mimbar ini, tidak harus jadi pendeta, tidak harus jadi penginjil. Sebagai jemaat Tuhan pun itu bisa melayani Tuhan. Ya. Ada banyak orang berpikir kalau kita melayani Tuhan, kategori kita adalah sintua, penginjil, lalu kemudian pendeta, maka itu adalah kemuliaannya lebih besar daripada jemaat biasa. Itu adalah pemahaman yang salah. Pemahaman yang salah. Ada sebuah kesaksian dari seorang pendiri gereja ketika dia dipertemukan dengan Tuhan. Lalu kemudian ada dia diperlihatkan seorang pendeta, lalu kemudian seorang jemaat Tuhan. Dihadapkan dalam penglihatan itu surat yang kasih. Jemaat yang biasa itu berada di dalam surga. Lalu tanda kutip pendeta itu tidak di dalam surga. Atau jemaat yang biasa itu kemuliaannya lebih besar daripada pendetanya. Lalu kemudian hamba Tuhan itu bertanya, Tuhan, kenapa jemaat itu kemuliaannya lebih besar daripada pendetanya? Lalu kemudian pernyataan itu keluar, jemaat itu lebih besar kemuliaannya karena melalui doa dia gembalanya diberkati oleh Tuhan. Ya, melalui kesungguhannya di dalam beribadah, melalui pelayanannya membantu pendetanya, mungkin sebagai WM, mungkin sebagai singer, mungkin sebagai pemain musik, saudara-saudaraku. Kalau dia melayani dengan sungguh-sungguh, ya, jadi bukan ukuran. Ya, kalau itu pendeta dan lain sebagainya itu lebih baik di mata Tuhan daripada jemaat, tidak. Tapi secara umum memang demikian. Ya. Belajar dan melayani adalah sebuah proses seumur hidup. Ya. Sehingga setiap tugas pelayanan harus diterima. Jadi orang Kristen yang baik, orang Kristen yang benar adalah orang Kristen yang siap melayani. Ada Pak Pendeta, aku
belum bisa. Saudaraku, aku dulu juga gak bisa. Iya, yang singer tadi, ya kan? Yang WL tadi, ya, dulu juga gak bisa, ya kan gitu kan? Iya. Dan kemudian mengapa dia bisa? Harus belajar, harus ada kemauan. Nah, kalau hidup kita untuk melayani Tuhan, maka mulailah belajar. Mungkin tugas-tugas kecil Bapak Ibu dan saudara sekalian. Doa. Aduh Bapak Ibu, doanya orang Kristen dalam ajaran Alkitab dan gereja itu adalah doa yang paling gampang dari agama-agama yang ada. Betul Bapak Ibu? Ya. Kita bisa berdoa pakai bahasa apa saja. Ya. Kita bisa berdoa dari bahasa yang tingkat tinggi sampai bahasa yang paling sederhana, saudaraku. Ya. Kita ini diajarkan oleh Tuhan Yesus berdoa itu doa yang tidak bertele-tele, sederhana, apa adanya. Gitu. Mungkin bahasa kita nggak lengkap. Contohnya orang Indonesia kalau bahasa Indonesia kan nggak lengkap. Besar, jadi besar, kan gitu kan. Keras, jadi keras. Lembut, jadi lembu. Padahal itu kalau dilihat dari tata bahasa itu kan artinya berbeda, saudara. Tapi oleh karena itu adalah bahasa yang sudah dipahami oleh kita lihat, tidak ada masalah. Orang langsung tahu, kan itu sebabnya kasih. Ya. Andai kata itu diucapkan, saudara-saudaraku yang kasih, mungkin bagi kita yang orang Nias kita tertawa, tapi bagi Tuhan kita, Tuhan tidak tertawa. Kenapa? Karena Tuhan tahu bahasa Nias, bahasa Indonesianya orang Nias. Tuhan dengar, ya, maka Tuhan akan jawab. Maka dari itu saudara-saudaraku yang kasih, kita harus bisa berdoa. Ayo, bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang belum bisa berdoa, minta diajari sama anaknya. Iya, anak-anak ya, minta diajari orang tuanya. Ya. Nah, saudara-saudaraku yang kasih, segala sesuatu yang tidak memuliakan Tuhan itu harus disingkirkan dalam pikiran kita, dalam hati kita yang tidak memuliakan Tuhan. Ya. Belajar dan usaha seseorang harus mengalami perubahan hidup. Jadi orang yang melayani Tuhan, ya, hidup adalah melayani Tuhan. Orang yang melayani Tuhan, saudara-saudara yang kasih, itu adalah orang yang akan mengalami perubahan hidup, ya, perubahan hidup. Nah, proses belajar kita melihat orang yang belajar firman akan dilengkapi dengan yang pertama kita baca di dalam 1 Timotius pada pasal 3 ayat yang ke-16. Kita baca dalam 2 Timotius pada pasal 3 ayat yang ke-6. Jadi belajar yang utama, ya, kalau kita ingin melayani Tuhan itu adalah belajar tentang kebenaran. Oke, 16 ya. 1 Timotius, ya, ini Samuel ini, Samuel ya. 2 Timotius maksudnya. 2 Timotius pada pasal 3 ayat yang ke-16. Ayo kita baca. 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki
memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, ini dasar utamanya kalau kita hendak melayani Tuhan. Kita harus belajar mulai dari sini, dari firman Tuhan. Kenapa? Karena seluruh kebenaran ilahi, kebenaran di dalam hidup itu tertuang di dalam firman. Sekalipun apa yang ada di dalam Alkitab yang kita sebut sebagai firman Allah, itu semua adalah tulisan-tulisan yang sudah diilhami oleh Roh Kudus, yang sudah diilhami oleh Allah sendiri. Dan Allah tidak bisa memberikan pelajaran, memberikan pengetahuan yang salah. Kenapa? Karena di dalam diri Allah yang ada adalah kebenaran. Amin. Kalau kita ingin ditunjukkan kepada jalan yang benar, belajar dari Allah. Bukan dengan orang pintar. Namanya seorang pintar, bahasa Indonesianya orang pintar. Lalu ketika kita menyebut orang pintar, pikiran kita, kalau kita tidak mengerti, kita akan belajar sama orang pintar. Padahal orang pintar yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang berkawan dengan satu alam. Ini orang pintar karena orang-orang yang percaya dan Buddhisme. Orang pintar ini adalah berbicara tentang dukun dan lain sebagainya. Tidak, saudara-saudara yang kasih. Maka itu saudara-saudara yang kasih, pelajari dulu dalam hidup kita tentang kebenaran Allah. Makanya orang kalau pengen melayani Tuhan, sebetulnya bukan pengen, tapi harus melayani Tuhan. Ya, itu adalah orang yang suka membaca Alkitab. Nah, Pak Pendeta, kalau aku nggak bisa baca gimana? Dengar firman Tuhan. Saudaraku, sekarang ini kita dengan mudah, zaman sudah modern, mau dengarkan firman Tuhan di mana saja, kapan saja, apapun waktunya, mau siang hari, sore hari, pagi hari, bahkan tengah malam buta pun kita bisa mendengar firman Tuhan. Apalagi kalau sudah punya HP, Android, sudah yang kasih ya. Kita bisa dengarkan khotbah-khotbah, sudah yang kasih, dan itu akan memberkati kita. Iya. Lalu kemudian orang yang mempunyai pengetahuan akan kebenaran Allah itu akan mengalami perubahan hidup baru. Ya. Dalam Galatia 3 ayat yang ke-17. Galatia 3 ayat yang ke-17. Kita baca bersama-sama. Galatia 3 pada ayat yang ke-17. Oke, kita baca bersama. 2, 3. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Ada janji Allah. Ya. Lalu kemudian muncul hukum Taurat. Orang selalu mengklaim. Lalu maka orang akan tertuju kepada hukum Taurat. Saudara-saudara yang kasih. Tapi ada janji Allah yang tidak bisa, ya kan, dibatalkan oleh munculnya hukum Taurat. Bahkan ayat ini mengatakan, saudara-saudara, hukum itu sudah disahkan oleh Tuhan.
Ya, bahasanya sekarang itu kalau disahkan itu dimenterengkan. Ya. Oleh hukum yang selanjutnya, yaitu hukum Taurat. Ya. Apalagi hukum yang muncul 430 tahun kemudian. Nah, hukum itu apa? Janji Tuhan yang bagaimana? Ya, yaitu janji Tuhan menjadi pribadi yang sejalan dengan firman. Sejalan dengan firman. Amsal pada pasal 3 ayat 1. Amsal pada pasal 3 ayat 1. Kita baca bersama. Amsal pada pasal yang ketiga ayat yang ke-1, 2, 3. Hai anakku, janganlah engkau melupakan arahan, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Nah, ini adalah hukum yang Tuhan berikan jauh sebelum hukum Taurat itu. Saudara-saudaraku yang kasih, apa itu? Janganlah engkau melupakan ajaranku. Jadi setiap firman yang disampaikan di dalam ibadah-ibadah, saudaraku yang kasih, dengar firman Tuhan itu dengan baik. Berapa persen kita bisa menerima? Berapa persen kita bisa membawa pulang firman Tuhan yang dikhotbahkan? Kalau engkau mampu 10% dari setiap firman Tuhan yang disampaikan di dalam ibadah itu, ya, pegang itu, ingat itu, bayangkan saudara, hanya 10%, saudara. Ya, mampukah kita bisa memahami 10% dari yang dikhotbahkan? Saudara yang kasih. Minimal itu harus mampu, saudaraku. Ada yang mampu 20%, ada yang 30%, ada yang mungkin bisa 50%, saudaraku yang kasih. Atau mungkin bisa yang ke 75%. Kalau 100% mungkin agak susah, saudaraku yang kasih. Tapi biarpun itu sedikit, tapi kalau kita renungkan itu, makanya di dalam firman Tuhan itu, renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Jadi jangan sampai kita mendengar firman Tuhan hari ini, kita pulang sudah gak tahu lagi apa yang dikhotbahkan sudah di dalam gereja. Tidak, ya. Ini janji Tuhan. Kalau engkau tidak lupa akan ajaranku, akan firmanku, aku berkati engkau. Itu janji Tuhan. Dan biarlah hatimu memelihara firman. Memelihara firman. Jadi kalau sekian banyak khotbah itu, lalu 10%, katakanlah 50% supaya kita lebih enak, itu kita tanam di dalam hati kita. Kita ingat itu. Dari 5% sebenarnya, itu kita sudah berapa tahun menjadi orang Kristen. Kalau semua itu teringat, sudah kita akan menjadi orang Kristen yang luar biasa. Sehingga ketika kita berjumpa dengan orang seperti yang kasih, orang itu mengalami kesulitan, orang itu sakit, orang itu ingin mendapatkan penghiburan. Lalu firman Tuhan itu yang sudah kita tanam di dalam hati itu akan keluar terus, gitu. Akan keluar terus mengingatkan kita. Ini yang harus dibicarakan, ini yang harus dibicarakan. Ya. Makanya Bapak Gembala akan berencana ini selalu yang kasih untuk kita mengadakan semacam pelatihan untuk jemaat itu bagaimana bisa menerangkan firman Tuhan, ya kan? Bahasa yang akhirnya bagaimana kita bisa berubah, ya. Nah, selalu yang kasih. Karakter kita akan berubah ketika kita menjadi pribadi yang sejalan dengan firman Tuhan. Ya. Kita melihat satu contoh, saudaraku yang kasih, di dalam Lukas
pada pasal yang ke-19 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Ya, ini contoh ya, pribadi yang berubah. Setelah mendengar firman Tuhan masuk ke dalam hatinya dan dia berubah hidupnya selalu. Ya. Lukas pada pasal 19 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Kita baca 2, 3. Lalu Zekius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ayat yang ke-7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Ayat yang ke-8. Tetapi Zekius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Ini dampak orang yang berubah. Jadi sebelum kita melayani Tuhan sebagai apa saja, jadi ini tidak hanya kategori penyampaian firman, saudara. Pokoknya yang terlibat di dalam pelayanan Tuhan, ya, itu hukumnya wajib untuk menyelaraskan hidup kita dengan firman. Lalu kemudian kita ada perubahan di dalam hidup. Zekius, apa pekerjaannya? Pemungut cukai, saudara-saudaraku yang kasih. Dalam garis pelajaran Yahudi, pemungut cukai adalah pekerjaan yang hina. Kenapa? Karena yang harusnya sekian itu bisa menjadi sekian. Ya. Maka itu setiap pemungut cukai pasti kan kaya. Saudara, kenapa? Karena orang selalu ingin membuat dirinya lebih kaya dan lebih kaya apapun jalannya. Lalu masyarakat umum yang tidak tahu apa-apa, yang tulus, saudara-saudaraku, bertanya sebaik-baiknya. Karena barangkali saat itu ada yang miskin, saudara-saudaraku yang kasih, oleh karena dia harus bayar, saudara-saudara, di pemungut cukai itu. Ya, aduh Tuhan, tolonglah Tuhan, kami tidak punya uang sebesar itu, kan gitu kan? Ya. Padahal harusnya tuannya itu, bosnya itu yang kerja atau Zekius itu saudara-saudara bisa turunkan itu, karena standarnya tidak seperti itu. Lu sama lah kayak ibu gembala kemarin ya. Berapa kalau tambah gaya? Kalau 2.200, ini kan 900 kan? 900 ke 2.200, ya, maka biayanya 1.800.000. Ya? 1.950.000. Telepon pegawai PLN yang di cabang, ya. Saudara-saudaraku yang kasih, apa kata dia? Aduh Pak Pendeta, jangan lewat dia. Itu dia orang ketiga. Jadi dia bukan pegawai PLN. Saudara-saudaraku yang kasih, lalu kemudian saya cari di internet. Begitu saya cari di internet, saudara-saudaraku yang kasih, untuk kita naikkan ke 2.200 itu hanya 1.200.000 sekian. Lalu kabar gembiranya lagi, Pak Pendeta,
ini lagi sedang promo, ya, sedang promo, ya. Setelah itu nanti kita bahas selanjutnya, ya. Tapi yang jelas adalah orang yang seharusnya itu bisa akhirnya tidak bisa menjadi bisa. Kenapa? Karena mereka mencari keuntungan, saudara-saudaraku yang kasih. Sekius, ya, berbicara tentang kekayaan dia luar biasa, saudara-saudaraku yang kasih. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, hidupnya diperbarui dan dia siap untuk dibaharui oleh Tuhan. Maka ketika dia berjumpa dengan Yesus, hatinya sukacita. Terlebih Tuhan Yesus datang ke rumahnya. Orang yang mengatakan dirinya benar, orang-orang Saduki, orang-orang Farisi mengejek Zekius, bahkan mengejek Yesus Kristus. Dia datang ke rumah orang berdosa. Saudaraku, dalam situasi kondisi kita berada di tempat mana? Tapi yang jelas ini adalah contoh yang bagus. Zekius pada akhirnya perubahan hidupnya. Maka dia katakan, Tuhan, ya, setengah dari milikku akan ku berikan kepada orang miskin. Coba bayangkan, setengahnya itu diberikan. Sudah setengahnya, kalau ada orang yang ku peras, yang ku tipu, sehingga aku menjadi kaya, aku kembalikan. Berapa tadi? 4 kali lipat. Bayangkan, kalau 1 juta jadi 4 juta. Apakah ketika Zekius melakukan firman Tuhan ini lalu dia menjadi miskin? Tidak, saudara yang kasih. Iya. Memang kalau kita lihat hitung-hitungan, separuh dibagikan, lalu yang diperas 4 kali lipat dikembalikan, bisa saja itu habis hartanya. Ya, itu kalau kita punya hitung-hitungan kita. Tapi kalau hitungan Allah, saudara yang kasih, ia akan diberkati melimpah. Ya, yang terakhir, orang yang melayani Tuhan belajar akan kebenaran Allah, saudaraku, maka dia akan menjadi serupa dengan gambaran Allah. Serupa dengan gambaran Allah. Ingat, ketika Allah menciptakan manusia pertama dalam kitab Kejadian, manusia itu diciptakan segambar dengan Allah. Mengapa ini sekarang justru suatu yang kasih ketika kita melakukan firman Tuhan, lalu kemudian janji Allah akan memberkati orang yang dijanjikan itu kita harus serupa dengan gambar Allah, karena gambar Allah yang pertama, ya, telah rusak oleh karena dosa. Ya, bayangkan kita Kejadian yang diciptakan oleh Tuhan manusia segambar dengan Allah. Itu siapa? Itu adalah Adam, Hawa. Itu yang diciptakan oleh Tuhan. Ya. Proses dari tangan Tuhan sendiri. Kok proses dari tangan Tuhan sendiri? Ya, Adam diciptakan oleh Tuhan dari tanah. Apakah Hawa juga diciptakan oleh Tuhan? Ya, karena dia dijadikan dari tulang rusuk Adam. Saudara-saudaraku yang kasih, tapi ketika dosa masuk, dia mengikuti perkataan iblis, tergoda olehnya, maka dia diusir dari taman Eden, taman kemuliaan. Nah, sekarang Tuhan ingin membuat kita yang seharusnya binasa, gambar kita sudah rusak, dikembalikan seperti semula, dijadikan seperti semula. Ayat terakhir kita, Roma pada pasal 8 ayat yang ke-29. Roma pada pasal yang ke-8 ayat yang ke-29.
Ya, kita baca bersama. 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kalau kita ingin melihat gambaran kita seperti gambar Allah, saudaraku, lihatlah pada diri gambar anak sulungnya, yaitu Yesus. Ya, dari proses ketika Yesus dilahirkan di dalam dunia, mengalami kesulitan, mengalami tantangan, bahkan ketika menjadi dewasa dan melayani Tuhan, ada begitu banyak tantangan yang harus dia hadapi. Tapi apapun namanya, dia terus melayani, dia terus melayani, dia terus belajar, dan dia terus belajar. Kiranya itu ada di dalam diri kita. Ya, jangan melihat kanan kiri, jangan melihat muka belakang kita, tapi lihatlah diri kita. Ayo kita maju, ayo kita bersama di dalam Tuhan. Berani pikul salib, memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Maka orang yang belajar melayani Tuhan itu harus pikul kop, yaitu harus disiplin, harus mengikuti jalan yang lurus. Kita berdiri dan kami persilakan untuk Bapak musik Sony dari Sinar datang ke depan. Haleluya. Saudara-saudaraku yang kasih, mari kita renungkan sejenak. Sudahkah engkau berada dalam penempatan seperti firman Tuhan yang kita kenal? Hidup adalah melayani Tuhan. Maka kalau kita hidup tidak melayani Tuhan, saudara, itu akan bertentangan dengan Dia. Sekecil apapun pelayanan kita, melayani orang-orang yang kesulitan, mendoakan orang yang sakit, melayani di mimbar, dan apapun banyak jenis pelayanan. Kalau kita ambil satu dari sekian pelayanan itu, maka kita sudah masuk dalam kategori hidup melayani Tuhan. Penolong yang selalu setia,
Terima kasih Tuhan. Buat siang hari ini kami sudah mendengar meninggikan Engkau. Bahkan kami sudah mendengar firman. Kiranya firman Allah yang sudah kami dengar, Kau letakkan ke dalam hati kami, sehingga itu boleh bertumbuh dan berakar, berbuah, dan menjadi jemaat yang dewasa di dalam Tuhan. Berkati pertumbuhan iman jemaat, berkati kesembuhan hati mereka, agar mereka boleh mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh dan takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Siang hari ini Tuhan, Engkau mengetahui keadaan kondisi dan setiap pergumulan kami, terlebih yang sudah maju ke depan, yang sudah didoakan. Kami percaya apa yang sudah didoakan terjadi, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, kebebasan terjadi, kemenangan dari keluarga yang susah sekali diberikan. Bahkan kami dengan iman pulang dari tempat ini, mereka telah menerima kuasa kesembuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas waktu yang Tuhan berikan kami pada siang hari ini. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberi siang hari ini. Tuhan akan balaskan 30, 60, bahkan 100 kali lipat setiap pengorbanan jemaat Tuhan. Tuhan akan memberkatinya berlimpah-limpah. Diberkati usaha pekerjaan,